Aksi warga Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah saat merusak pagar pembatas jembatan Babat viral di media sosial. Pembongkaran pagar dilakukan agar 3 unit truk bermuatan sound system raksasa atau soundtrack yang mereka datangkan untuk merayakan malam takbir bisa melintas. Meski akhirnya truk bisa melintas, buntut perusakan ini, 9 pelaku serta kepala desa yang mengizinkan pembongkaran harus berurusan dengan polisi lantaran merusak aset negara. Mereka pun dibawa ke Polres Demak dan 3 truk pengangkut sound system diamankan untuk barang bukti. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kerugian negara yang diakibatkan pengrusakan jembatan. Dilakukan pengerusakan oleh beberapa masyarakat. Nanti kita akan kenakan pasal 170 ya, pengerusakan barang yang secara bersama-sama. Saat ini masih kita lakukan pendalaman dan kita lakukan pemeriksaan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menilang truk karena kelebihan muatan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sementara sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang Denpasar berlangsung penuh toleransi dijaga oleh pecalang. Allahu Akbar. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu pagi. Presiden bersama Wapres memasuki ruang utama Masjid Istiqlal sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi tampak mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna gelap, sedangkan sang Wapres mengenakan kemeja muslim putih dengan paduan jas dan bawahan sarung. Turut hadir dalam sholat id di sana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menhub Budi Karya. Sholat Idul Fitri dipimpin oleh Imam Husni Ismail dan khutbah disampaikan oleh Ala Bashir dengan tema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang Denpasar berlangsung penuh toleransi. Selain menyiagakan sejumlah petugas kepolisian, turut hadir melaksanakan pengamanan adalah 15 orang pecalang atau keamanan adat Desa Lumintang. Dengan pakaian khas adat Bali, para pecalang ini dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat id agar berjalan aman dan tertib. Dari Jakarta dan Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran merupakan momen yang sangat spesial dan juga penuh kebahagiaan. Kurang afdol rasanya jika tidak mengabadikan dengan berfoto bersama kerabat dan juga keluarga. Nah, spesial untuk momen Lebaran kali ini pemirsa, ada tips pose dan juga teknik pengambilan gambar melalui ponsel yang bisa jadi inspirasi Anda untuk mengabadikan momen spesial. Ayo, siapa nih yang udah siap-siap kumpulin stok foto di momen Lebaran? Eits, jangan buru-buru, karena ternyata ada loh tips jitu biar pose foto Anda bersama keluarga terlihat menarik. Adalah Nasion Patriotik, fotografer asal Jember yang membuat tips foto menarik pada momen Lebaran dan tentunya layak unggah ke sosial media. Nasion juga menginspirasi dengan pemanfaatan ponsel sebagai media foto sekaligus editing. Berkat kepiawaiannya, pemuda yang bermukim di Jember ini menjadi salah satu konten kreator sosial media dengan followers tinggi. Menurut Nasion, selain keterampilan dalam mengoperasikan kamera ponsel, faktor pemilihan pose juga memegang peranan penting. Kalau ponsel yang penting, karena saya juga sering ngasih tutorial tentang foto pakai HP, itu cahaya. Jadi usahakan jangan sampai cahaya yang ada di background itu jumlah intensitasnya lebih terang daripada subjeknya atau backlight ya, orang biasa sebut. Jangan juga kita foto di tempat yang terlalu gelap gitu, sehingga karena lensa di HP itu terlalu kecil, jadi dia menangkap sensor cahayanya itu menangkap cahaya nggak maksimal kalau misalkan cahayanya sedikit. Jadi gimana nih? Udah terbayang mau pakai pose andalan seperti apa pada momen kumpul Lebaran hari ini? Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Pemirsa, libur panjang di musim mudik dan juga hari raya ternyata membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Di Solo, Jawa Tengah, pemirsa, bisnis jasa penitipan kucing banyak diminati oleh para pecinta hewan yang ingin anabul kesayangannya tetap terjaga dan juga terawat meski ditinggal mudik. Hotel yang satu ini kebanjiran pengunjung di musim libur panjang dan mudik hari raya, seperti saat ini. Hotel sekaligus daycare yang ada di kota Solo, Jawa Tengah ini, pengunjungnya adalah para anabul alias anak bulu yang lucu dan menggemaskan. Kucing-kucing lucu ini dititipkan pemiliknya untuk dirawat dan dijaga selama mereka bepergian mudik. Kalau cucu kan mau ke rumah, jadi ayahnya cucu itu kan nggak suka kucing ya, paling nggak bersih. Bisnis penitipan hewan atau tepatnya hotel untuk kucing sangat menjanjikan di musim liburan seperti sekarang. Karena banyak pecinta hewan yang ingin kucing-kucing kesayangannya tetap terawat meski ditinggal lama. Kita ada juga waktu bermain untuk kucing-kucingnya di playground. Nanti kita gantian per pemilik, jadi nggak kita campurin sama kucing lain yang beda pemilik. Untuk jasa penitipan dan perawatan kucing, pemilik hewan biasanya memilih dua jenis kamar yaitu Fuku Suite dan Yuki Suite dengan bandrol Rp60 dan Rp85.000. Jadi bagaimana, tertarik menitipkan anabul kesayangan di hotel? Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi pasangan suami istri yang tengah melakukan perjalanan mudik di Sumatera Utara terjun ke sungai. Sementara di Jakarta, pemirsa, ditinggal mudik, sebuah gudang pengolahan kardus serta sejumlah sepeda motor ludes terbakar. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Sebuah minibus yang ditumpangi pasangan suami istri yang tengah melakukan perjalanan mudik dari Bandung tujuan Mandailing Natal, Sumatera Utara terjun ke sungai. Akibat kecelakaan, sang istri tewas seketika, sementara sang suami mengalami luka berat. Dugaan sementara, pengemudi mengantuk dan kurang menguasai medan jalan yang menikung. Ditinggal mudik karyawan pulang kampung berlebaran, sebuah gudang pengolahan kardus serta sejumlah sepeda motor ludes terbakar di Jalan Kampung Belakang Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang disertai banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api menjalar ke 3 bangunan rumah warga di sampingnya. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang pengolahan kardus. Gara-gara ada tumpahan BBM dari drum yang dekat dengan tungku api, rumah warga di Jember terbakar hebat. Menurut warga, pemicu kebakaran adalah tumpahan BBM dari drum yang tengah melakukan kegiatan menakar BBM. Beruntung pemilik rumah selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah kosong yang dijadikan tempat produksi petasan berukuran besar. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang ayah tega membekap bayi usia 2,5 bulan menggunakan bantal. Polisi melakukan penggerebekan sebuah rumah kosong yang dijadikan tempat produksi petasan di Ngawi, Jawa Timur. Dari penggerebekan, polisi menyita puluhan petasan berbagai ukuran hingga diameter setengah meter. Polisi mengamankan 7 orang terduga pelaku yang beberapa diantaranya masih di bawah umur. Mereka langsung dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ada rekomendasi wisata di jalur mudik yang berada di Sumatera Barat, yakni adalah Kelok 9, pemirsa. Ini berlokasi di antara hutan-hutan, akan memanjakan mata siapa saja yang melewati jalur ini. Siapa yang tidak suka mudik sambil menikmati keindahan alam sekitar? Seperti di Kelok 9, Sumatera Barat. Dari ketinggian, Kelok 9 nampak begitu indah, memanjakan mata. Bahkan masyarakat yang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat atau Riau menjadikan jembatan Kelok 9 sebagai salah satu lokasi wisata tujuan mereka. View-nya bagus sih. Kalau menurut kita bagus untuk foto kenang-kenangan karena jarang-jarang kita lewat sini, Pak. Ini mau ke Pasir Pengarean, Pekanbaru ya. Suasana di atas jembatan terlihat ramai pemudik yang melepas penat sekaligus menikmati keindahan panorama setempat. Sepanjang jalan Kelok 9 ini berbatasan dengan jurang dan diapit oleh 2 cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam Harau.
Dikarenakan keindahannya bisa jadi banyak turis atau orang menyayangkan jika hanya sekedar melewati Kelok 9 tanpa berfoto. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, saat mudik lebaran rasanya kurang lengkap ya jika kita tidak belanja oleh-oleh sebelum meninggalkan kampung halaman. Nah, ini ada di Kebumen, Jawa Tengah pemirsa. Anda bisa berburu beraneka macam oleh-oleh sambil melihat langsung proses produksinya. Berburu oleh-oleh khas Kebumen, salah satunya Anda bisa dapatkan di rest area di Jalan Nasional 3, Kecamatan Karanganyar. Di sini tersedia oleh-oleh seperti lanting, kue sagon, cipang, dan lainnya. Di rest area ini juga terdapat oleh-oleh khas berupa keripik tempe. Bahkan pengunjung juga bisa melihat langsung proses produksinya, mulai dari pemotongan tempe hingga menggoreng. Produksi tempe di tempat ini mencapai puluhan ribu kemasan setiap harinya. Terlebih pada momen Hari Raya Idul Fitri seperti ini. Kebumen itu UKM-nya kan banyak kan landing sama keripik tempe. Itu memang produksi sendiri ya? Sendiri. Kalau keripik tempe sendiri ini yang jadi ikonnya ya Mas? Jadi ikonnya. Toilet juga ada, musola juga ada, terus oleh-oleh juga komplit, makanan juga komplit. Parkirannya juga luas. Nah, bagi Anda yang mudik di wilayah Kebumen dan sekitarnya, tidak ada salahnya untuk mampir. Tenang saja, karena rest area ini buka 24 jam selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Buletin iNews Siang bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menggelar open house di Istana Negara Jakarta. Warga terlihat antusias menghadiri, bahkan sudah mengantri sejak pukul 8 pagi. Dan berikut adalah laporan dari Putu Bagus dari Istana Negara. Ya baik pemirsa, Presiden Jokowi mengundang sejumlah warga dan masyarakat untuk open house di tempat saya melaporkan saat ini di Istana Negara, di mana memang seperti yang terlihat di dalam layar kaca Anda begitu di belakang saya, para sebagian warga ini sudah berkumpul untuk melaksanakan Hari Raya Kemenangan bersama Presiden Republik Indonesia. Dan selain dengan warga dan masyarakat, Presiden Jokowi juga mengundang sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Sementara itu memang ini dibagi dua sesi. Untuk sesi pertama kan open house dengan warga masyarakat, lalu setelah bertemu dengan warga dan masyarakat berlanjut dengan Menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya pula Presiden Jokowi bersama dengan keluarga begitu dan Ibu Negara Iriana Jokowi melaksanakan ibadah sholat Id terlebih dahulu, tepatnya di hari Rabu 10 April 2024 di Masjid Besar Istiqlal Jakarta. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.